Presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi, yang lain tuh agak banyak biru-birunya. Kan lain kalau misalnya presiden begitu dia punya feeling, sixth sense-nya itu, indera keenamnya bilang, waduh, saya sebetulnya melanggar prokes nih. Karena memang saya sangat rindu ingin melihat dari dekat. Menurut saya pribadi itu sangat hal yang luar biasa, sangat membanggakan masyarakat Kabupaten Sika. Nah, yang kedua, ini kan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kan adalah spontanitas warga karena ada masalah efek domino yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Karena kehadiran beliau dalam meresmikan Bendungan Napung Gete akan berdampak positif terhadap kemajuan masyarakat Kabupaten Sika, terutama di bidang pertanian. Semua presiden itu ya ada mirip-miripnya, ada bedanya. Yang darahnya paling merah Jokowi. Maka peluang untuk mengadakan transformasi, perombakan budaya feodal sekarang ini. Beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan Presiden Joko Widodo berjalan sambil memegang payung saat hujan deras di pematang sawah. Saat itu Jokowi sedang berkunjung ke lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 23 Februari 2021. Tapi memang itu yang akan terjadi kalau kita lihat perkembangan sejarah. Seluruh problem ini akan bermuara pada Kapolri itu. Dari NTT dia langsung bicara tuh, bukan dia suruh orang lain untuk beritahu bahwa itu spontanitas. Ini menimbulkan kekisruhan sebetulnya. Kan nggak enak polisi memproses presiden. Dia mesti dipanggil atau paling nggak ada keributan sehingga kerja presiden terganggu. Yang lain tuh agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. SBY ada unsur birunya juga. Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Bung Karno, ya biru lah karena dia pendiri Republik. Jadi semua itu punya darah biru semua. Mengetahui hal itu, warga sontak histeris dan meneriaki presiden. Salah seorang warga, Komis Tatois, mengaku sangat senang dapat melihat secara langsung orang nomor 1 di Indonesia. Nah, spontanitas itu memang sulit. Aparat juga sudah berusaha ya. Saya lihat juga para teman-teman protokoler, aparat, pas pampres juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi dia akan ada terus di situ sebagai biasa disebut kata baru atau serapan baru gitu. Nah, terima aja bahwa dungu itu memang akan masuk dalam kamus KBBI. Kemajuan peradaban suatu bangsa diukur oleh bagaimana tradisi beretika itu. Nah, maka saya rasa kita tegakkan aja aturan-aturan yang disepakati bersama secara demokratis. Jadi kuncinya ya tegakkan hukum. Sangat mungkin dalam 2 minggu ini ada percepatan pemanasan politik yang disebabkan oleh kekuasaan yang arogan. Ya susah. Ya moralnya itu moral politik juga. Karena objek yang dibicarakan politik juga, sama aja. Biarkan tembok istana itu menyimpan problem penguasa istana sendiri dan netizen menyimpan dalam tembok-tembok akal sehat. Itu satu waktu akan dibuka oleh para arkeologi sejarah. Bahwa Indonesia pernah mengusulkan stimulus demokrasi tetapi terhambat oleh tembok kekuasaan. Mungkin inilah peristiwa pertama dan terakhir yang akan kita alami yang dampaknya sebesar COVID-19 tidak akan ada lagi. Nah, udahlah kita jangan terlalu membangun permusuhan. Kegembiraan warga saat itu diakuinya memang tak bisa dibendung. Terlebih lagi Jokowi dianggap baru pertama kali datang ke daerahnya. Karena memang saya sangat rindu ingin melihat dari dekat Bapak Presiden yang sangat rendah hati dan ya sangat dirindukan. Dan saya memang secara pribadi harusnya saya sudah masa purna bakti tinggal di rumah, tetapi karena kerinduan itu makanya saya ingin melihat Bapak Presiden dari dekat. Menurut saya pribadi itu sangat hal yang luar biasa, sangat membanggakan masyarakat Kabupaten Sika.
karena kehadiran beliau dalam meresmikan Bendungan Napung Gete akan berdampak positif terhadap kemajuan masyarakat Kabupaten Sika, terutama di bidang pertanian. Ketua pertama Mahkamah Konstitusi atau MK, Profesor Jimli Asyidiki, merasa sedih lantaran ada pihak-pihak yang melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bareskrim Polri. Sebelumnya Jokowi dilaporkan ke Bareskrim oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan dan Gerakan Pemuda Islam atau GPI atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat kunjungan ke Maumere, Sika, NTT pada Selasa 23 Februari lalu. Namun dua laporan terhadap Presiden Jokowi itu tidak diproses oleh pihak Bareskrim. Sedih juga dengan adanya kasus orang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri. Tulis Profesor Jimli melalui akun pribadinya @jimlias pada Minggu pagi 28 Februari. Pakar hukum tata negara yang kini menjabat anggota DPD RI itu juga menyinggung adanya mekanisme yang sudah diatur konstitusi ketika seorang kepala negara diduga melakukan pelanggaran hukum. Presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau dia langgar hukum, sudah ada aturannya di UUD 45, yaitu diproses di DPR, ke MK dan MPR, bukan ke Polri via peradilan biasa, tegas Profesor Jimli. Sebelumnya pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara mengenai peristiwa kerumunan yang terjadi saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Maumere, Nusa Tenggara Timur atau NTT justru berakibat tragis. Hal itu diungkapkan Rocky melalui YouTube Rocky Gerung Official berjudul Langgar Prokes di NTT. Haruskah Presiden dihukum berat? Yang diunggah pada Rabu 24 Februari 2021. Nah, dungu itu kata yang akhirnya mengingatkan seluruh proses politik Indonesia. Norak, macam-macam itu, konyol. Tapi mau diapain kan, itulah akibat dari kita bermain masuk di dalam 4.0 teknologi. Kalau kita hanya bicara benar salah, yang benar cuma kita, orang lain salah semua. Begitu Presiden terbaca disebut melanggar prokes, apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, saya melihat Pas Pampres, teman-teman protokoler itu sudah bekerja semaksimal mungkin lah untuk memitigasi kerumunan ini. Namun yang namanya spontanitas itu terjadi. Jadi dia akan ada terus di situ sebagai biasa disebut kata baru atau serapan baru gitu. Nah, terima aja bahwa dungu itu memang akan masuk dalam kamus bahas KBBI selama kekuasaan mempraktekkan hal yang disebut dungu kan. Gampang aja. Itu kerumunan Jokowi di NTT adalah peristiwa dramatis, tapi akibatnya tragis karena di era pandemi COVID-19. Ungkap Rocky pada unggahan YouTube miliknya dikutip pada Jumat 26 Februari 2021. Di awal unggahan tersebut, Rocky menampilkan beberapa rekaman video singkat yang tersebar di media sosial saat Jokowi berkunjung ke NTT. Ada video saat Jokowi melambaikan tangan melalui atap kendaraannya yang pada saat ini telah ramai kerumunan massa. Kemudian ada juga video masyarakat berebut hadiah yang dilemparkan oleh Jokowi. Dan ada tuntutan soal presiden yang melanggar ya sebenarnya undang-undang karantina, undang-undang COVID. Jadi beliau masuk di dalam politik Indonesia sekarang di dalam relasi-relasi yang amat memusingkan kepala. Padahal dia baru sebulan jadi Kapolri. Masa kerumunan bahkan jumlahnya hingga ratusan orang di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur tertangkap kamera berkerumun pada saat Presiden Jokowi hadir di wilayah tersebut. Sontak, video kerumunan itu beredar dan menjadi perbincangan publik pada Selasa 23 Februari 2021. Nah, yang kedua, ini kan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kan adalah spontanitas warga. Karena ada masalah
efek domino yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Tapi memang itu yang akan terjadi kalau kita lihat perkembangan sejarah. Seluruh problem ini akan bermuara pada Kapolri itu. Nah, spontanitas itu memang sulit. Aparat juga sudah berusaha ya. Saya lihat juga para teman-teman protokoler, aparat, pas pampres juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media B. Triadi Mahmudin membenarkan kerumunan massa yang sempat menghentikan laju mobil kepala negara. Pada saat kejadian itu, memang bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi meresmikan bendungan Napun GT. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu. Melihat video itu, Rocky kemudian mengartikan Presiden memancing kerumunan karena berdiri hingga keluar mobil, bahkan melempar-lempar hadiah. Mana ada orang dilempar hadiah menjauh? Ini soal hukum dan kita mungkin menganggap bahwa prinsip-prinsip hukum itu akhirnya dilecehkan sendiri oleh mereka yang seharusnya menegakkan hukum, ungkap Rocky. Tapi memang itu yang akan terjadi kalau kita lihat perkembangan sejarah. Seluruh problem ini akan bermuara pada Kapolri itu. Karena ini dicicil kan dari 2-3 tahun lalu. Jadi itu yang disebut sebagai konsekuensi dari pembiaran ketidakadilan di masa-masa Jokowi kemarin yang nggak diselesaikan. Sehingga bebannya datang pada Pak Sigit. Jadi saya bayangkan bahwa misalnya begitu Presiden terbaca disebut melanggar prokes. Sinyalnya itu adalah sinyal moral. Lain kalau yang ngelaporin misalnya orang yang merasa sakit hati pada Jokowi. Enggak, ini MUI. MUI itu adalah lembaga moral. Dia kemudian memberikan contoh dengan imajinasi kasus seorang yang berdiri di dekat gorong-gorong yang kemudian menyebabkan orang di depannya jatuh. Namun lanjutnya, orang ini tidak dijatuhi hukuman karena ternyata dia adalah orang yang mengalami gangguan jiwa. Rocky menarik peristiwa tersebut dengan kejadian yang menimpa Jokowi. Menurutnya, Presiden adalah orang yang sehat sebagai subjek hukum. Apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia, yang sinyalnya itu adalah sinyal moral. Lain kalau yang ngelaporin misalnya orang yang merasa sakit hati pada Jokowi. Enggak, ini MUI. MUI itu adalah lembaga moral. Pada peristiwa kerumunan di NTT, katanya Presiden dengan sadar melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan. Jadi kalau dilihat dari prinsip hukum positif, maka Presiden harus digugat sebagai telah melakukan delik. Soal pembelaan itu urusan belakangan. Jadi kita mau rasional aja melihat soal ini, pungkas Rocky. Langsung maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti, kata B ketika dikonfirmasi Selasa 23 Februari 2021. B pun mengatakan kejadian itu tidak berlangsung lama. Presiden sempat keluar dari jendela atas atap mobil untuk menyapa warga yang mengerubutinya. Namun, kata B,